Bab 292. Kamu ini keterbelakangan mental. Sejak Louis Lu memberitahu namanya, hingga dia berjabat tangan dengan Haralong. Dan selanjutnya, ketika sedang berbincang dia tidak melirik lagi. Dia sudah bersikap dengan sopan. Sudah sangat sopan. Buruknya hanya ketika dia salah paham di awal pertama melihatnya saja. Jadi kesan pertama sangatlah penting. Kesan pertama yang diberikan Louis Lu pada Haralong sangat buruk. Jadi meskipun selanjutnya dia bersikap sopan, bersikap sangat elegan, Haralong hanya akan merasa semua itu akting dan berpura-pura saja. Jadi saat ini Louis Lu hanya bisa tersenyum pahit sembari mengusap hidungnya. Masalah seperti ini tidak bisa dijelaskan. Semakin dijelaskan hanya akan semakin buruk. Karena dia memang menggunakan tatapan yang ambigu untuk melirik ke bagian celana pendeknya tadi. Dia pantas dimarahi. Ketika Haralong melihat Louis Lu tidak bicara, dia mengira dia sudah merasa bersalah. Jadi dia semakin jijik dengannya. Dia sudah banyak menemui pria seperti ini. Jika bukan karena dia adalah adik dari Vanessa Xiao, maka Haralong juga tidak akan bicara dengan Louis Lu. Terlebih lagi duduk berbincang dengannya begitu lama. Setelah mereka berdua terdiam, suasana menjadi canggung. Tetapi itu hanya beberapa saat saja. Louis Lu adalah orang yang tidak tahu malu. Bagaimana mungkin salah paham ini mempengaruhi suasana hatinya? Pada akhirnya Haralong yang memecahkan kesunyian lagi. Sebenarnya mengenai masalah Vanessa Xiao, aku sebagai keluarga Long tidak ada alasan untuk ikut campur. Tetapi sekarang aku harus mengingatkanmu. Jika kamu datang bekerja untuk kebaikan Vanessa Xiao, lebih baik kamu jangan setiap hari datang. Karena orang lain mudah mendapatkan aib. Pertemuan antara Vanessa Xiao dan Louis Lu yang merupakan adik angkatnya ini adalah urusan pribadi Vanessa Xiao. Dan keluarga Long tidak berhak ikut campur. Tetapi dengan posisi Haralong sekarang, dia tetap tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Sebenarnya suasana sudah sedang muram. Namun ketika Haralong mengatakan hal itu, Louis Lu justru tertarik. Lalu berkata sembari tersenyum, pertemuan aku dan kakakku itu sudah merupakan hal terbuka. Masih ada aib apa lagi yang bisa diambil orang lain? Benar-benar polos. Haralong tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti kerumitan dari dunia hiburan. Bahkan kalian ini tidak bersalah. Kalian tetap tidak bisa menghindari fitnah dari orang lain. Kemunculanmu tidak memberikan keuntungan untuk Vanessa. Kamu hanya akan mempersulitnya. Apakah orang lain yang kamu maksud itu adalah Selinda Li? Louis Lu tiba-tiba bertanya. Haralong dengan terkejut menatap Louis Lu, ternyata kamu sendiri juga tahu Selinda Li. Kalau begitu kamu harus menjaga jarakmu dengan Vanessa secara inisiatif. Apakah Selinda Li sangat hebat? Tidak peduli hebat atau tidak, dia itu tetap tidak bisa kamu usik. Bagaimana jika aku berkata bahwa aku sudah mengusiknya? Apa katamu? Ekspresi Haralong berubah. Dia berkata dengan mata yang melebar, bukankah kamu sedang bercanda? Aku dapat dengan yakin memberitahumu. Bercanda ini sama sekali tidak lucu. Selinda Li memang tidak mengerikan. Namun yang mengerikan adalah keluarga Tan. Lebih tepatnya penyokong keluarga Tan itu, Kaisar Naga Putih. Alam Supreme bukanlah lelucon. Selama beberapa tahun ini, keluarga Lin dan keluarga Tan sudah mencapai hubungan yang seimbang. Keseimbangan ini tercermin dari beberapa aspek. Antara Vanessa Xiao dan Selinda Li dapat dianggap sebagai salah satu aspeknya. Selinda Li selalu mencari kesempatan untuk merusak citra Vanessa Xiao. Keluarga Long tahu tentang hal ini. Terutama setelah Selinda Li masuk ke keluarga Tan. Tindakan-tindakannya sudah semakin banyak. Tetapi keluarga Long jarang ikut campur.
Satu sisi karena Selinda Lu tidak melakukan tindakan yang terlalu berlebihan. Meskipun dia memiliki sifat balas dendam yang kuat, tetapi dia masih mempertahankan akal sehatnya. Tidak akan sembarangan mengusik keluarga Long. Di sisi lain karena Vanessa Xiao sendiri sudah mengatakannya. Dirinya bersih. Dia tidak takut dicoreng oleh orang lain. Setelah persaingan yang lama ini, Selinda Li masih tidak dapat mendapatkan aib dari Vanessa Xiao. Ini adalah sebuah keseimbangan. Ketika Louis Lu mengatakan dia sudah mengusik Selinda Li, tidak masalah jika konflik kecil. Namun jika konflik besar, maka kemungkinan besar keseimbangan ini akan hancur. Memandangi ekspresi Haralong yang menjadi dingin, Louis Lu merasa tertarik. Dan dia segera berkata dengan sengaja, "Aku tidak bercanda denganmu. Selendali itu selalu saja mengutus orang untuk menguasimu. Jadi tentu saja aku tidak tahan." Bodoh. Louis Lu. Aku pernah dengar dari kakak Ella. Kamu adalah seorang kultivator. Mungkin ini alasan kamu tidak takut. Namun apakah kamu tahu? Ada keluarga Tan di belakang Selendali. Sedangkan penyokong keluarga Tan adalah seorang alam supreme. Kamu sendiri juga kultivator. Seharusnya aku tidak perlu menjelaskan kepadamu apa itu supreme power, bukan? Sekarang ada dua jenis desas-desus mengenai Louis Lu. Yang pertama, dia adalah kultivator bela diri. Yang kedua, dia juga pertapa Tao. Yang membicarakan dia adalah kultivator adalah kakak Ella dan para tim direktor. Karena mereka semua telah melihat langsung Louis Lu menggendong Vanessa Xiao naik ke atas gunung. Dan yang mengatakan dia adalah pertapa Tao adalah para paparazzi di luar sana. Para pekerja keamanan di tim direktor telah melakukannya dengan cukup baik. Jadi para paparazzi biasanya tidak bisa masuk. Mereka hanya dapat memotret dari kejauhan. Jadi foto yang mereka ambil tidak begitu jelas. Ditambah lagi wajah Louis Lu selalu terlihat muram. Meskipun paparazzi di luar sana mengambil gambar, mereka juga hanya akan mengira dia adalah penjaga alat-alat syuting. Jadi tidak akan berpikir Louis Lu adalah kultivator bela diri. Dan alasan mereka mengatakan Louis Lu adalah pertapa Tao, tentu saja karena kejadian aneh yang dialami oleh paparazzi. Sejak awal Haralong sudah mendengar dari kakak Ella. Louis Lu adalah seorang kultivator bela diri. Tetapi dia tetap memarahinya. Memangnya kenapa jika kamu kultivator bela diri? Di depan Supreme Power, kamu bukan apa-apa. Haralong terlihat dingin. Lalu dia kembali berkata, kami kira dirimu sedang membantu Vanessa. Namun sebenarnya tindakanmu itu mencelakainya. Namun bisa-bisanya sekarang kamu terlihat bangga seperti ini. Bagaimana kamu yang bodoh ini masih bisa tersenyum? Bodoh. Ekspresi Louis Lu seketika berubah. Dirinya kaisar dewa yang terhormat. Dia baru pertama kali dimarahi bodoh. Dia merasa cukup menarik. Louis Lu tidak hanya tidak marah. Dia justru merasa tertarik. Wanita di depannya ini membuatnya teringat seseorang, Titan Gu. Saat itu Titan Gu juga seperti ini. Yang berbeda adalah, Titan Gu melakukannya untuk keuntungan pribadi. Sedangkan Haralok ini untuk keluarga Long. Tetapi tindakannya sekarang ini lebih untuk memperhatikan Vanessa Xiao. Jadi meskipun Louis Lu dimarahi bodoh, dia juga tidak marah. Louis Lu tersenyum dan berkata, jadi maksud kamu, ketika Selindali selalu mengutus orang untuk mengawasi kakakku, aku tidak boleh mengatakan apa-apa. Meskipun kakakku diincar oleh paparazzi, aku juga harus diam. Jika kamu tidak suka diikuti paparazzi, bukankah kamu hanya tidak perlu datang ke lokasi syuting? Vanessa Xiao adalah kakakku. Aku datang untuk mengawasinya. Apakah ada masalah? Kamu ini keterbelakangan metal. Bahkan meskipun kamu kultivator, kamu juga kultivator yang memiliki keterbelakangan mental.
Bersambung.